sudah, darah mezbah kurban, tiada asap, tiada bakar, semua telah lewat. Darah adik dari nadi mulia, basuh bersih nista, lunas hutang dosa. Ya Allah, ku puji atas darah putra, olehnya kami sentosa, terima pembenaran. Kalahkan rangkap maut kuasa gelap, sekali berperang musuh lenyap musnah. Ya Allah, ku puji atas kurnia surga yang membenam kelaliman dan ampuni dosa. Syukur atas kasih-Mu nan jaya, beri mulia kuasa takhta-Mu hingga kekal. Ya Allah, ku puji atas pengharapan, roh yang lemah dibangkitkan hari jelang fajar. Harapan mulia amat menunjang saat penat dalam ketuhanan berat. Ya Allah, ku puji atas mahkota mulia yang bukan elok sejenak dan sekejap pudar, tapi seperti takhta-Mu yang kekal. Semua kuasa hormat padamu tersembah. Berita ketiga, darah adi dan dakwaan. Tanya, bagaimana kita menanggulangi dakwaan musuh? Jawab, anak-anak Allah didakwa oleh musuh mungkin terjadi lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Allah selamanya tidak bermaksud supaya hati nurani kita di hadapannya merasa bersalah. Sebab itu, begitu hati nurani seseorang di hadapan Allah merasa bersalah, di hadapan Allah, orang ini akan sama sekali tidak berguna. Selain dosa, iblis masih memakai dua cara supaya kita tidak bisa melawannya. Pertama adalah maut, kematian. Kedua adalah dakwaan. Kita tidak tahu dari mana datangnya maut, tetapi dengan aneh, tiba-tiba kita menjadi orang yang lemah. Bagaimana dengan dakwaan? Dakwaan membuat kita tahu bahwa kita salah, lalu menyebabkan kita lemah. Maut membuat kita lemah, dakwaan juga membuat kita lemah. Namun, kita tidak tahu apa yang menyebabkan kelemahan dari maut. Sedang kelemahan dari dakwaan membuat kita mengira diri kita tahu penyebabnya. Tentu, dosa adalah perkara yang lain. Saya tidak tahu bagaimana pemikiran Anda. Saya berpikir, anak-anak Allah zaman sekarang ini perlu khusus menengok ke belakang untuk melihat lagi, untuk mengetahui lagi apa yang disebut darah. Kita perlu mengenal lagi apa yang disebut darah. Saya rasa banyak orang tidak begitu jelas tentang nilai darah di hadapan Allah. Meskipun pernah sekali beroleh selamat berdasarkan darah, mungkin sampai hari ini belum juga nampak bagaimana sebenarnya darah itu. Bukan bersandar kebenaran hukum Taurat, hanya bersandar darah Tuhan.
Ada satu perkara yang perlu kita nampak jelas di depan Allah dan di depan iblis. Sebetulnya, kita bersandarkan apa setiap kali datang ke hadapan Allah? Kita tahu harus bersandarkan darah. Kita sangat hafal akan hal ini. Kita bersandarkan darah datang ke hadapan Allah. Lalu saya bertanya lagi, kita bukan bersandarkan apa datang ke hadapan Allah? Banyak orang bisa menjawab aspek positifnya, tetapi tidak bisa menjawab aspek negatifnya. Tetapi kalau kita kurang jelas terhadap aspek negatifnya, kita akan selamanya kurang jelas terhadap makna darah. Kita datang ke hadapan Allah bukan bersandarkan apa. Surat Roma dengan jelas memperlihatkan kepada kita bukan bersandarkan kebenaran hukum Taurat. Kebenaran hukum Taurat mengatakan, "Aku telah melakukan apa yang dituntut oleh Allah. Aku tidak tahu apakah Anda telah membuang harapan itu. Aku adalah orang yang tidak mampu memuaskan hati Allah. Sebab itu, aku tidak mau memuaskan hati Allah. Aku adalah orang yang tidak mampu memelihara hukum Taurat. Sebab itu, aku tidak bersandar kebenaran hukum Taurat datang ke hadapan Allah." Mungkin Anda mengira perkataan ini ditujukan pada orang dosa yang ingin beroleh selamat, tetapi tidak demikian. Tidak begitu sederhana. Setiap orang yang datang ke hadapan Allah, meskipun telah beroleh selamat, mungkin pada suatu hari Anda perlu memperhatikan kata ini. Masih perlu menyelesaikan. Diriku ini sebenarnya bersandarkan pengampunan datang ke hadapan Allah atau bersandarkan kebenaran. Bersandarkan kebenaran darah datang ke hadapan Allah atau bersandarkan kebenaran hukum Taurat. Saya beritahu kalian, asal mengubah kata ini, meskipun kata yang kecil akan membuat Anda menjadi orang Kristen yang sama sekali berbeda. Banyak orang Kristen datang ke hadapan Allah, sedikit pun tidak merasa damai sejahtera, karena dia tidak bersandarkan kebenaran darah, melainkan bersandarkan kebenaran hukum Taurat. Kebenaran hukum Taurat berarti perbuatan, kebenaran darah berarti pengampunan. Nampakkah Anda? Diri Anda dan diri saya bisa datang ke hadapan Allah hanya karena satu sebab, yaitu kita adalah orang-orang yang diampuni. Bukan karena hari ini saya berbuat baik, lalu saya bersemangat datang ke hadapan Allah. Memang, saya mempunyai keberanian, tetapi keberanian saya hari ini berada dalam pengampunan. Hari ini, saya masih sebagai orang yang diampuni. Sebab itu, hari ini, saya mempunyai keberanian datang ke hadapan Allah. Saya beritahu Anda, inilah yang membuat kita menjadi orang Kristen yang berbeda. Banyak orang merasa sangat letih menjadi orang Kristen. Hari ini saya membawa kebenaran saya datang ke hadapan Allah. Kalau saya tidak memiliki kebenaran, saya akan runtuh. Tetapi saya tidak bersandar kebenaran hukum Taurat. Saya bersandar kebenaran darah. Meskipun tidak ada kebenaran, saya datang ke hadapan Allah, karena di hadapan Allah saya mempunyai pengampunan. Orang baik ada kebenaran, orang jahat ada pengampunan. Anda adalah orang baik, datang ke hadapan Allah ada kebenaran. Saya adalah orang jahat, tetapi saya ada pengampunan. Firman Allah memperlihatkan kepada kita, setiap kali kita datang ke hadapan Allah, semuanya berdiri pada kedudukan pengampunan, bukan berdiri pada kedudukan kebenaran. Inilah yang dibicarakan oleh surat Roma. Karena saya ada pengampunan, maka saya dibenarkan. Mengalahkan iblis oleh darah. Begitu Anda menyelesaikan masalah ini di hadapan Allah, maka bersamaan dengan ini, masalah Anda di hadapan iblis juga terselesaikan, dan Anda mengalahkan iblis. Anda nampak kedua ini berlawanan. Anda bisa di depan Allah bukan karena kebenaran, melainkan karena pengampunan. Anda bisa mengalahkan iblis juga bukan karena tidak ada dosa, melainkan karena pengampunan. Kalau hari ini Tuhan menetapkan bahwa jika kita tidak berdosa,
kita baru bisa mengalahkan iblis. Saya beritahu Anda, kita tidak mungkin mengalahkan iblis. Tetapi syukur kepada Allah, pengampunanlah yang menyebabkan kita mengalahkan iblis. Saya bisa membuat musuh tidak bisa berbuat apa-apa atas diri saya, bukan karena saya tidak berdosa, melainkan karena saya mendapatkan pengampunan. Sebab itu, Alkitab berkata bahwa saudara-saudara mengalahkan iblis karena darah anak domba dan karena perkataan kesaksian mereka, bukan karena perbuatan tangan mereka. Bukan karena perbuatan tangannya itu benar, melainkan karena kesaksian mulutnya itu benar. Kita bersaksi bahwa darah anak domba berkhasiat. Mungkin Anda merasa bahwa perkataan ini sangat sederhana, tetapi saya berkata, tidak ada seorang Kristen pun yang bisa maju kalau tidak menyelesaikan perkara ini. Saya mengalahkan iblis karena saya adalah orang yang tidak berdosa, atau karena saya adalah orang yang diampuni. Saya bertanya kepada Anda, dalam berapa tahun ini sebagai orang Kristen, apakah setiap jam dalam setiap hari Anda tidak berbuat dosa? Saya tidak berkata Anda bisa atau tidak bisa, melainkan bertanya, Anda berdosa atau tidak? Saya kira di tengah-tengah kita tidak ada seorang pun yang dalam 5 tahun yang lalu, sehari 24 jam, tidak berbuat dosa sama sekali. Kita harus mengakui bahwa kita mempunyai kegagalan. Berdasarkan pengalaman 5 tahun yang lalu, tidak mungkin tiap hari tidak berdosa. Tetapi saya bertanya lagi, bisakah Anda dalam 5 tahun yang lalu setiap waktu mendapatkan pengampunan? Saya berkata, bisa. Sebab itu, mengalahkan iblis adalah perkara yang tidak boleh berhenti, tidak boleh terputus, karena pengampunan juga tidak terputus. Dasar kita mengalahkan iblis bukan perbuatan, melainkan pengampunan. Saya sedikit pun tidak meremehkan dosa, tetapi darahlah yang ditetapkan oleh Allah. Bukan tidak ada dosa, melainkan ada darah. Oh, semoga kita jelas terhadap perkara ini. Saya bisa mengalahkan iblis bukan karena saya tidak berdosa, melainkan karena saya memiliki darah. Inilah permasalahannya. Setiap kali Anda menerima dakwaan, kalau Anda berkata, aku bersandar ketidakberdosaanku dan tidak bersandar darah, Anda telah salah memakai syarat Anda. Kalau Anda terus berpegang kepada perkara ini dan berkata, yang membuat aku menang adalah darah, saya beritahu Anda, dakwaan tidak mempan lagi dan Anda telah menang. Kalau Anda mengira kemenangan Anda karena tidak ada dosa, Anda telah mengubah syarat Anda dan semuanya akan menjadi kacau. Saya tidak tahu apakah perkataan saya sudah jelas. Anda tidak akan jatuh ke dalam dakwaan kalau Anda tidak mengubah syarat untuk mengalahkannya. Kalau Anda ingin di depan iblis menjadi orang yang tidak ada dosa, bukan orang yang diampuni oleh darah, Anda akan terus terdakwa oleh iblis. Ketika seorang terdakwa, itu berarti dia sudah menjauhi darah Tuhan Yesus. Kapan Anda merasa bahwa berdirinya Anda di depan Allah adalah bersandarkan kebenaran, bersandarkan tidak berdosa, dan bukan bersandarkan darah, saya beritahu Anda sudah habis. Anda segera terdakwa. Sebab itu, setiap kali ada seorang saudara atau saudari terdakwa, Anda perlu segera menampakkan kepadanya bahwa ia telah salah memakai syarat untuk hidup di depan Allah. Syarat yang ia pakai untuk mengalahkan iblis salah. Syarat yang Allah berikan kepada kita adalah darah, tetapi ia mengubah syarat darah dengan kebenaran dan tidak berdosa. Karena ia tidak bisa benar dan tidak bisa tidak berdosa, maka ia akan terdakwa. Jadi, saya rasa perkara yang paling menggembirakan adalah yang Allah tetapkan, yaitu
kebenaran karena darah, bukan kebenaran karena perbuatan. Apakah Anda nampak hal ini? Janganlah Anda meremehkan dua perkataan ini. Darah adalah kebenaranku. Karena darah adalah kebenaranku, maka aku diampuni, bersandarkan pengampunan aku datang ke hadapan Allah. Keberanian datang ke hadapan Allah terletak pada pengampunan. Misalnya, Anda adalah seorang guru yang mengajar di suatu sekolah. Tentunya, murid-murid selalu mempersiapkan pelajaran dengan baik, baru datang menghadap Anda. Kalau ada seorang murid yang belum mempersiapkan pelajarannya dengan baik, dapatkah dia datang ke hadapan Anda tanpa sedikit pun rasa takut? Esok harinya, kalau dia telah mempersiapkan pelajaran dengan baik, dia pasti datang ke hadapan Anda tanpa rasa takut. Tetapi dalam waktu 1 tahun, pasti ada suatu hari dia tidak mempersiapkan pelajaran dengan baik. Tidak sepanjang tahun selalu mempersiapkan pelajaran dengan baik. Waktu hari itu dia akan takut datang ke hadapan Anda. Takut Anda menyuruh dia mengulangi pelajaran yang sudah diberikan kepadanya. Sebab itu, sebelum murid datang ke hadapan guru, harus mempersiapkan pelajaran dengan baik. Syarat yang ia miliki ialah mempersiapkan pelajaran dengan baik. Kalau pada suatu hari ada satu anak tidak mempersiapkan pelajaran dan Anda bertanya kepadanya, dia tidak akan bisa menjawab. Anda lalu berkata, "Tidak apa-apa, aku memaafkanmu." Anak ini akan pulang dengan hati yang gembira. Keesokan harinya, dia mempersiapkan pelajaran dengan sangat baik. Lalu dia datang ke hadapan Anda dengan penuh keberanian. Suatu hari, ia tidak mempersiapkan pelajaran lagi. Sang guru juga berkata, "Aku memaafkanmu." Guru memaafkannya sekali, 10 kali, 30 kali, bahkan 300 kali. Anak ini sangat senang. Selama 10 tahun, anak ini ada kalanya mempersiapkan pelajaran dengan baik, ada kalanya tidak mempersiapkan dengan baik, dan bersandarkan pengampunan datang ke hadapan guru. Di sini, murid ini harus belajar satu pelajaran, yakni mempersiapkan pelajaran dengan baik bukanlah perkara setiap hari. Namun di atas diri murid ini terjadi, sering memiliki persiapan pelajaran dengan baik dan jarang menerima pengampunan. Namun hari ini, keadaan kita di hadapan Allah adalah kebalikan. Jarang memiliki pelajaran yang baik dan setiap hari selalu mendapat pengampunan. Pengampunan adalah bersandar Tuhan Yesus. Sebab itu, pengampunan tidak bisa berubah karena dasarnya adalah darah, dan darah itu tidak dapat berubah. Sebab itu, hari ini kita datang ke hadapan Allah, bukan tidak mempersiapkan pelajaran dengan baik. Memang tidak perlu mempersiapkan pelajaran dengan baik, tetapi dasar keberanian kita datang ke hadapan Allah adalah pengampunan. Ketahuilah, Anda menjadi orang Kristen sepenuhnya terlepas dari hukum Taurat, dan masalah perbuatan tidak akan mempersulit Anda lagi. Setiap kali iblis mendakwa Anda, berkata bahwa Anda tidak mampu, apa yang Anda kerjakan tidak baik, berkata kepadanya, "Aku sama sekali tidak berharap melakukan itu. Keberanian yang kumiliki adalah darah." Allah hanya menuntut darah. Hari ini saya ingin berkata, janganlah memberikan barang yang tidak diharapkan oleh Allah kepada Allah. Kita ingat, pada hari Paskah, Allah memberi anak domba. Allah tidak mengharapkan mendapatkan kebenaran dari diri orang Israel. Yang Allah harapkan ialah orang Israel menyembelih anak domba dan membubuhkan darahnya pada ambang dan jenang pintu. Yang Allah harapkan yaitu kita memberi darah kepadanya. Dia memberi juru selamat kepada kita memberi darah kepadanya. Kita tidak ada kekuatan berbuat sesuatu. Yang kita lakukan tidak baik, tetapi saat itu karena ada darah melindungi kita, maka kita masih mempunyai keberanian datang ke hadapan Allah.
Siapa bilang saraf terjepit hanya menyerang pada kaum lanjut usia? Buat kalian yang sering bekerja dengan posisi duduk dan jarang melakukan aktivitas fisik atau aktivitas olahraga, sangat berisiko terjadi saraf terjepit. Karena dengan kekuatan otot kita yang tidak baik, akan mengakibatkan beban pada bantalan sendi di tulang belakang kita, itu akan menjadi berat. Ketika bantalan sendi itu tidak kuat menopang berat badan tubuh kita, dia akan terdorong ke belakang dan menekan saraf yang ada di ruas tulang belakang kita. Sehingga menyebabkan sakit, menjalar dari pinggang ke bokong, kepala belakang, dan betis. Dan itu bisa mengakibatkan nyeri berkepanjangan, kesemutan, bahkan sampai kelemahan otot, dan dalam tahap yang lanjut bisa menyebabkan kelumpuhan. Bagaimana cara pencegahannya? Kalian harus bekerja pada posisi yang ergonomis, rajin berolahraga untuk menjaga kekuatan otot untuk penyangga tulang belakang Anda, lalu berat badan harus ideal karena obesitas merupakan faktor risiko terjadinya saraf terjepit. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya Fajar, fisioterapis. Sampai ketemu di konten berikutnya.